sangat cantik ketika menari. Setelah Kim Dan tertidur di pelukan Leon-su. 나야 나라고 생각하는 걸로 줄게. 너의 기분 말고 모두가 Kim Dan terbangun dari tidurnya di bangku taman rumah. Tiba-tiba ia dijemput oleh beberapa polisi karena laporan dari Leon-su yang mengatakan dia penyusup atau mata-mata. Kim Dan lalu menemui Leon-su dan mencoba menjelaskannya. Tetapi Leon-su justru mengatakan dia penipu dan pengkhianat. Leon-su menyuruh Kim Dan mengatakan sebenarnya dan atas perintah siapa ia melakukan ini. Selain itu, dia juga mengetahui kalau Kim Dan adalah pria yang ia temui di taman saat masih buta. Akhirnya Kim Dan mengakui kalau dia sudah mengetahui Leon-su sebelum bekerja di sana. Saat ia ditanya siapa yang mengutusnya, Kim Dan hanya menunjukkan jari ke atas, lalu berkata bahwa dia diutus dari yang di atas. Leon-su menganggap dia mata-mata dan membiarkan dia dibawa polisi. 신고? 나도 알아. 너 얄짤 미안해서 온 거 알 줄 알았다고 이 깽가리야. 사기꾼. 고백하면 봐줄게. 해고해. 한마디도 거짓 없이. Di kantor polisi, ia diinterogasi, tetapi Kim Dan mengatakan kalau dia sudah berkata yang sejujurnya. Dia juga tak terlibat dalam kecelakaan lampu dan jendela rumah pada malam itu. Leon-su membereskan semua barang Kim Dan yang ada di kamarnya. Saat itu, Nona Jung Yomi menyuruh memanggil dia kembali. Leon-su tetap kekeh kalau dia adalah seorang penipu, tetapi Leon-su tak membenarkan perkataan dia. Setelah dari kantor polisi, karena tak punya tempat tujuan, Kim Dan balik ke gereja. Namun Pak Hu sudah menghadangnya di pintu dengan mengatakan kalau tempat itu bukan rumah Kim Dan lagi dan melarangnya masuk hingga menyelesaikan misinya. 여기 없어. 한 번 파견 나갔을 닫고 연결만 시켜주면 되는데. 근데 왜 쫓겨났어? 오, 어둠의 중매쟁이라도 되겠다는 거야? Sebuah video tentang yang bertajuk sifat mengerikan Valeria Leon-su beredar di internet. Penari pendukung di Fantasia pada melihatnya. Selain itu, mereka juga menanyakan kepada Ji Kang-woo tentang penari utama Leon-su yang belum pernah hadir dan latihan bersama mereka. Di sana, Ji Kang-woo merasa kesal karena ada yang mengganti lagunya. 누구 맘대로? 금루나 부단장. 회의실로 가시죠. Para direktur utama pada mengadakan rapat darurat mengenai hal ini. Di dalam rapat itu, Ji Kang-woo berjanji akan menghadirkan Leon-su. 전 국민 앞에 세우겠습니다. 아동용 백조의 호스트는 뭐든. Setelah dari sana, dia juga menyuruh Gemruna mengatakan pada media kalau Leon-su akan melakukan konferensi pers. Gemnina datang ke rumah Leon-su karena Ji Kang-woo menyuruhnya dan meminta dia foto berdua dengannya dengan senyuman. Saat itu, Kim Dan juga berusaha untuk masuk. Mereka berdua sama-sama ketakutan ketika Leon-su melangkahkan kakinya keluar taman untuk memberi makanan kucing. 뭐가요? 깜짝이야. 남의 집 앞. Perut berbunyi dan akhirnya Gemnina membawanya makan. Di sana Kim Dan menanyakan tentang tabiat Ji Kang-woo, orangnya seperti apa. Dia penasaran terhadapnya. Menurut Nina, dia adalah pria yang keren. Para petugas keamanan di rumah Leon-su dengan bersamaan mereka mengundurkan diri semua. 단체 사직서입니다. 어서! Akhirnya, Leon-su pergi menjemput anjingnya sendirian dengan langkah kaki menggunakan tongkat karena penglihatannya samar-samar. Di sana dokter tersebut merasa senang karena berita yang ada di media kalau Leon-su akan melakukan konferensi pers. Leon-su datang ke teater menemui Ji Kang-woo. Dia melihat pemain balerina lainnya sedang berlatih. Leon-su juga berkata kalau ia tak ingin tampil dan melakukan itu.
Ji Kang-woo mencoba meyakinkannya bahwa ia sebenarnya ingin melindunginya dari orang-orang di sekitar dia yang ingin menjatuhkan Leon-su. Ji Kang-woo mengungkit tentang kecelakaan itu. Leon-su lalu melemparkan beberapa uang kepadanya hingga berjatuhan di lantai. Tetapi menurutnya, Leon-su lebih berharga dari uang ratusan juta dolar. Leon-su mengatakan kepadanya tak ada balerina yang mengenakan 3 kaki atau tongkat. Lalu dia pergi. 얼마나 세게 잡았는지 자요. 내 목숨값. 저걸로 택도 없습니다. 나한테 이연서는 날 봐요. 다리가 3개인 발레리나는 없어. Kim Dan datang ke teater. Ia menemukan pecahan uang 1 juta won dan mengambilnya. 발레단 60, 100, 1000만 100만 Saat itu, Kim Dan melihat Ji Kang-woo yang akan mengantar Leon-su pulang, tetapi ia menolaknya dan memilih menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Leon-su mendapat surat dari Yayasan Kultural Fantasia. Bibinya menelpon dia dan menyuruhnya menandatangani surat itu. Dia mengatakan bahwa hari ini para dewan yang rapat pada mengamuk, dan surat itu berisi tentang kesepakatan mengenai perpanjangan surat kuasa untuk ketua sementara. Karena hal ini, Leon-su justru merasa tertantang dan ia akan menghadiri konferensi pers serta menunjukkan bahwa kondisinya baik-baik saja, tidak seperti yang Choi Yung-ja katakan. Di sisi lain, Kim Kye-cheon berada di samping Choi Yung-ja yang menelpon Yeon-su sedang membakar dokumen tentang donor kornea yang Pak Jo kumpulkan dan Choi Yung-ja ambil saat datang ke rumah Leon-su. 생각한 심신 건강하면 도장 안 찍어도 되는 거죠? 1년 영상인 거 보여줄게요. Leon-su keluar ke halaman depan dan dia mencoba berlatih untuk jalan tanpa mengenakan tongkat membuatnya terjatuh. Leon-su sekilas memikirkan Kim Dan dan dia hanya dapat menangis dan merasa kesal. Setelah mendapat banyak uang, kini Kim Dan dapat makan dengan enak. Dia menikmati mie instan di Toserba. Di sana penjaga toko itu seorang wanita, mendekat tak lain adalah jelmaan seniornya Pak Hu yang menanyakan keadaannya. 괜찮아? 너 빈털털이 아니었나? Saat akan buat sarapan, Leon-su sangat kesal. Dia tak dapat melakukan apapun tanpa pembantunya. Dia mencoba ceplok telur sendiri tetapi jadi berantakan. Tak lama kemudian kepala pelayan, Nona Jung akhirnya datang. Leon-su kesal kenapa dia tak bisa menginap saja di rumahnya. Nona Jung membawa seorang pegawai wanita yang pernah Leon-su pecat. Ternyata Jung Yomi telah menugaskan gadis itu bekerja di tempat Choi Yung-ja dan di sana ia menjadi saksi. Ia melihat dan mendengar pembicaraan Choi Yung-ja dengan seorang pria Choi Yung-ja kaki tangannya, kemungkinan mantan manajer keamanan rumah yang jadi dalang penyebab kecelakaan. Nona Jung akhirnya merasa kasihan atas ketidakadilan yang didapatkan oleh Kim Dan. Dia memberitahu alamat Kim Dan di gereja Katolik kepada Leon-su. Dia pergi ke sana namun tak menemukannya. Ia akhirnya melihat Kim Dan di taman saat mereka pertama kali bertemu. 나랑 Leon-su menyuruh Kim Dan untuk kembali. Namun Kim Dan meminta syarat terhadapnya untuk mengabulkan 3 permintaannya. 너 갈 데 없잖아. 복죽해. 이런 데서 내 꿈에 귀신으로 나타날 거잖아. 이제 무조건 지팡이 없이 걸어야 돼. 하늘이 두 쪽 나도. 조건이 있어. Ji Kang-woo mencoba menghubungi Leon-su, tetapi semua pesannya tidak ada yang dibalas oleh Yeon-su. Setelah melatih para penari di teater sampai larut malam, Nina mengajaknya makan. Di sana Nina membahas tentang seorang wanita yang Ji Kang-woo tegur saat latihan. Ji Kang-woo menyuruh dia untuk tidak fokus terhadap orang lain dan menyuruhnya bersifat egois terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu. Kim Dan mulai melatih Leon-su berjalan dengan menandai pijakan untuk kakinya hingga perlahan-lahan melepas tangannya. 2, 3, 4. Hingga di taman, Kim Dan mencoba melepas tangannya, membuat Leon-su terjatuh, lalu dia menolongnya. Seorang anak kecil melihatnya dan mengira mereka sedang berciuman. 없어. 뽀뽀해 뽀뽀. 꼬마야, 우리는 Kim Dan meminta permintaan pertamanya kepada Leon-su. Mereka pergi ke kuil untuk melihat festival lentera mengapung.
permintaan Kim Dan untuk mendoakan dia. Di sana mereka berdua bertemu Ji Kang-woo. Ternyata keduanya sudah merencanakan ini. Kim Dan telah berdiskusi dengan Ji Kang-woo sebelumnya dan sepakat untuk membantunya bertemu dengan Leon-su. Kim Dan berniat untuk mendekatkan mereka berdua. Setelah berdoa dalam kuil, sepatu Leon-su menghilang. Kim Dan lalu mencarikannya. Sedangkan Ji Kang-woo menggendong Leon-su sampai ke sungai untuk mengapungkan lentera. Leon-su mencemaskan Kim Dan yang tak kunjung datang, tetapi sebenarnya dia memperhatikan mereka dari kejauhan sungai. 야, 왜 안 와? 알았어. 거기로 갈 테니까 소원 띄워. Hari konferensi pers telah tiba. Choi Young-ja merasa senang karena Leon-su tidak hadir. Tiba-tiba, dia muncul dan berjalan dengan normal seperti wanita biasa. Ia duduk dan membuat Choi Young-ja kesal, sekaligus terkejut melihatnya. Dalam pernyataan itu, Leon-su akan kembali menjadi balerina. Setelah acara selesai, Choi Young-ja kesal terhadapnya dan menganggap selama ini Leon-su telah mempermainkannya. Selain itu, Leon-su akan ingin membatalkan Choi Young-ja sebagai perwakilan hukumnya atau wali dia, dan Leon-su juga meminta susunan manajemen Yayasan Fantasia, sekaligus ia ingin bibinya mengembalikan yayasan itu kepadanya. 이거 쓴 거지? 현재 제 법적 대리 정확하게 해서 주시면 되겠네요. 아니고 돌려줘. Dia juga mengenakan sapu tangan Kim Dan yang ia rekatkan di tangannya. Setelah selesai dari sana, Leon-su bersama Kim Dan duduk dan minum bersama untuk merayakan hal ini. Dia sangat berterima kasih pada Kim Dan untuk segalanya. Kim Dan masih memiliki 2 permintaan, namun secara mendadak, Leon-su berkata kalau dia tahu permintaannya. Ia menyuruh Kim Dan untuk memejamkan matanya. Ia berniat untuk mencium pipinya, tetapi saat itu Kim Dan menoleh dan mereka berciuman, membuat Leon-su terkejut dan salah tingkah. 아 뭐해? 왜 고개 Kim Dan lalu mendekat dan mereka berdua berciuman. Saat yang sama, Ji Kang-woo melihat mereka berdua. Sebuah kilasan, Ji Kang-woo saat memeluk wanita berdarah ditampilkan. Wajah wanita itu mirip sekali dengan Leon-su. Ji Kang-woo memperhatikan mereka berdua. Secara mendadak, sebuah bayangan sayap muncul dari Ji Kang-woo.